Saya nggak gila. Iya. Dari kecil saya udah dikurung. Dikurung sama siapa? Semuanya. Semua itu siapa? Memang ibu saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Saya nanti mau ganti nama. Ganti nama apa? Mutmainah ya. Mutmainah. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Saya nggak gila Pak. Iya. Saya Gila. pengen disayang. Pengen disayang sama siapa? Sama suami. Suaminya di mana? Tapi suami saya sering nganggur. Saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Kontrak apanya? Rumahnya, pekerjaannya? Kerjaannya. Oh, Saya mau kenapa? menyelamatkan anak-anak. Biar nggak hidup susah. Emang hidup susah itu sama siapa? Gara-gara saya mereka hidupnya susah. Bingung mau tinggal di mana. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Kakaknya suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak biar gak dibentak-bentak. Oh, terus cara menyelamatkannya gimana? Mendingan mati aja. Oh, Nggak perlu ngerasain sedih. tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Preview. Preview. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files akan membahas sebuah kasus yang tengah ramai dibicarakan di dunia maya, mengenai seorang ibu yang tega menggorok putra-putrinya yang masih kecil. Apa motifnya dan bagaimana detail kasusnya? Mari kita buka filenya berikut ini. Sungguh tega, seorang ibu menggorok leher anaknya sendiri di Brebes, Jawa Tengah, dan mengaku mendapatkan bisikan gaib. Kanti, berusia 35 tahun, membunuh anaknya sendiri berinisial AR, berusia 7 tahun. Peristiwa tragis tersebut terjadi di Sokawera, Desa Tonjong, Kabupaten Brebes pada Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022, sekitar pukul 4 dini hari. AR, yang merupakan korban tewas, adalah anak kedua Kanti, sedangkan anak pertama berinisial KS, berusia 10 tahun, dan anak ketiga berinisial EM, berusia 5 tahun, berhasil diselamatkan meski keduanya mengalami luka serius. Kini rumah tempat Kanti beraksi telah ditutup dan dipasangi garis polisi. Para tetangga terdekat pelaku mengaku masih syok dengan kejadian tersebut dan tak menyangka bahwa Kanti akan nekat melakukan perbuatan itu. Iwan, seorang tetangga yang sempat menolong korban, menceritakan kronologi kejadiannya. Sekitar pukul 4 pagi, Iwan mendengar keributan dan teriakan minta tolong dari rumah pelaku. Iwan kemudian bersama tetangga yang lain mendobrak rumah Kanti. Para tetangga mendapati pipi pelaku yaitu HM sedang berusaha mendobrak pintu kamar Kanti. Setelah pintu berhasil didobrak, Kanti masih berada di dalam kamarnya dengan memakai mukena. Dan di sampingnya ada korban yang tergeletak dengan kondisi mengenaskan. Tak lama setelah pintu berhasil didobrak oleh tetangga, Kanti langsung keluar rumah dan berteriak histeris lalu pingsan. Tak berselang lama, Kanti pun sadar. Lalu para tetangga mengamankan Kanti. Saat hendak diamankan, Kanti malah mengamuk hingga mencekik salah satu tetangga dan anaknya. Kanti berlari ke jalan dan kemudian berhasil ditangkap kembali oleh warga. Saat kejadian naas tersebut terjadi, diketahui sang suami yang berinisial L sedang tidak berada di rumah. Menurut informasi yang beredar, sang suami tengah bekerja di Jakarta. Menurut Iwan, suami Kanti bekerja di Jakarta sejak 6 bulan yang lalu. Setelah mengetahui kabar mengenai kejadian naas yang menimpa keluarganya, suami Kanti langsung pulang. Minggu siang, jenazah AR kemudian dimakamkan di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah pelaku. Menurut pengakuan Sumarti, salah satu tetangga Kanti, dirinya tak menyangka kalau Kanti akan berbuat hal tersebut lantaran Kanti dikenal pendiam dan jarang berkomunikasi dengan tetangga. Selain itu, Kanti dikenal sangat menyayangi anak-anaknya dan jarang memarahi mereka. Kanti diketahui pernah bekerja di Jakarta sebagai makeup artist, namun karena alasan tertentu akhirnya terkena PHK dan kembali ke kampung halaman. Baik Kanti maupun suaminya memang merupakan asli warga Desa Tonjong. Warga setempat menduga Kanti mengalami depresi karena kehidupan di desa yang berbeda dengan kehidupan di kota.
Kanti juga sangat jarang berkomunikasi dengan para tetangga. Kasat Reskrim Polres Brebes yaitu AKP Sueb Abdullah mengatakan bahwa Kanti sudah diamankan di Polsek Tonjong bersama barang bukti pisau cutter. Pelaku dibawa ke Polres Brebes bersama dengan para saksi untuk dimintai keterangan. Sedangkan kedua anak pelaku dirujuk dari Puskesmas Tonjong menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekaryo Purwokerto. Saat ditanya mengenai apakah pelaku mengalami depresi, AKP Sueb menjelaskan bahwa hingga saat ini masih dalam penyelidikan sehingga belum bisa menyimpulkan bagaimana kondisi dari si pelaku. Pihak kepolisian nantinya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah si pelaku memang mengalami depresi maupun gangguan kejiwaan. Jadi menurut AKP Sueb, motif pelaku masih terus didalami, namun ada dugaan bahwa pelaku mengalami depresi. Namun menurut keterangan pelaku, alasannya ia sampai tega melakukan hal tersebut karena mendapatkan bisikan gaib. Menurut keterangan warga sekitar TKP, keseharian Kanti tidak menunjukkan hal yang aneh. Sedangkan kedua anak pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Margono untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan upaya terapi. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Margono yaitu Dr. Veronica Dwi membenarkan bahwa kedua pasien merupakan rujukan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu Brebes. Demi menghormati privasi korban, pihak rumah sakit menjaga informasi detail mengenai pasien dan pihak keluarga pun enggan untuk memberikan keterangan. Berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tonjong yaitu AKP M. Yusuf, saat warga mendobrak pintu kamar pelaku, mereka mendapati anak pelaku yaitu AR sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan luka sayat di leher. Sedangkan dua korban lainnya yaitu KS dan IM mengalami luka parah. Tubuh kedua bocah tersebut dipenuhi luka sayat. Sejauh ini pihak kepolisian telah memeriksa 3 orang saksi terkait kejadian tersebut. Usai kejadian tersebut, petugas Polres langsung meluncur ke TKP. Pelaku langsung ditangkap di TKP dan tak melawan saat ditangkap oleh petugas. Selain itu, menurut keterangan dari Kapolsek, suami pelaku beberapa tahun terakhir bekerja sebagai wira swasta di Jakarta dan dulunya pernah bekerja sebagai security. Dari hasil visum, anak pelaku yaitu AR mengalami luka sayatan benda tajam sepanjang 12 cm dan sedalam 5 cm. Satreskrim Polres Brebes menduga akibat sayatan tersebut, korban kemudian meninggal dunia akibat kehabisan darah. Selain pisau cutter, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya bantal dan pakaian korban, serta 2 buah handphone yang nantinya akan dibawa ke laboratorium forensik. Polisi juga melakukan olah TKP atas peristiwa tersebut. Sedangkan kedua anak pelaku, yaitu KS yang merupakan putri sulung pelaku, mengalami luka pada bagian dada. Sedangkan putra bungsunya, yaitu EM, mengalami luka pada bagian lehernya. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya ingin menyelamatkan anak-anaknya. Sambil menangis, pelaku bercerita bahwa ia bingung akan tinggal di mana kalau suaminya kehilangan pekerjaan. Namun saat ditanya bagaimana cara menyelamatkan anak-anaknya, jawaban pelaku mengejutkan bahwa anak-anaknya harus mati agar tidak mengalami sakit seperti dirinya. Saya nanti mau dibunuh sama Amin, saya nggak mau. Amin itu siapa? Suami saya. Kenapa? Saya cuma mau tobat sebelum saya mati. Saya cuma mau menyelamatkan anak-anak. Dia dari bentak-bentak. Terus cara menyelamatkannya gimana? Mending mati aja. Nggak perlu rasain sedih. Tapi sekarang sedih sekali, sakit lagi. Gimana? Harus mati biar nggak sakit. Kayak saya dari kecil nggak ada yang tahu saya memendam puluhan tahun. Sedangkan kondisi kedua anak pelaku yang dirujuk ke RSUD Margono selamat dan masih mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat. Kasus ini mendapatkan perhatian dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Brebes dari fraksi PDIP, yaitu Tri Murdiningsih. Menurut keterangannya, usai menjenguk korban, keduanya sudah menjalani operasi yang kedua kali dan kini berangsur membaik serta sudah dapat diajak berkomunikasi. Tri meminta pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat menanggung seluruh biaya perawatan serta dapat membantu pemulihan trauma kedua korban hingga keduanya sehat kembali. Keduanya kini didampingi oleh salah satu anggota keluarga suami pelaku yaitu berinisial A. Selain berharap kedua keponakannya bisa lekas sembuh seperti sedia kala,
A, sang paman korban, meminta agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini. Sedangkan kini Kanti tengah menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Suselo Slawi, Kabupaten Tegal. Tim dokter berencana akan melakukan 3 tahap pemeriksaan pada Kanti, yaitu pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, dan kecerdasan pasien. Menurut dokter spesialis kesehatan jiwa Rumah Sakit Umum Daerah Suselo Slawi, yaitu Dr. Glorio Immanuel, sejauh ini pelaku berkomunikasi dengan baik. Pelaku sempat bercerita tentang kehidupannya, terutama terkait dengan apa yang dialaminya pada 6 bulan lalu. Pelaku pada saat itu masih menjadi seorang perias kecantikan di salon. Saat pandemi COVID-19 melanda, pelaku ikut terdampak dan terpaksa menganggur. Untuk kebutuhan hidupnya, ia hanya bisa mengandalkan penghasilan sang suami. Tim dokter masih belum meminta keterangan pada pelaku terkait kejadian tragis pada Minggu pagi. Kondisi pelaku masih kerap ketakutan saat melihat banyak orang. Menurut Dr. Glorio, pemeriksaan kejiwaan memerlukan waktu hingga 3 hari ke depan agar mendapatkan hasil maksimal dari observasi pasien. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.